Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Yudhana Cahyani, NPM 217530112, Program Studi D3 Manajemen Informatika, kelas 5A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Septaviansa Dwi Putra STMT dan Bapak Eko Subiantoro Skom Mkom. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai keamanan cyber, yang dimana keamanan cyber ini erat kaitannya dengan pengamanan data, baik data pribadi maupun data organisasi. Kemudian kita diminta untuk menyebutkan serta menjelaskan, kemudian memberikan contoh masing-masing data dari data tersebut. Lalu kita juga akan memberi contoh mengenai jenis serangan cyber yang dapat mengancam kedua data tersebut dan cara mitigasinya. Oke, mungkin pertama-tama kita akan masuk ke pembahasan mengenai keamanan cyber. Jadi apa sih keamanan cyber itu? Keamanan cyber ini merupakan upaya berkelanjutan untuk melindungi jaringan sistem dan semua data dari pengguna yang tidak sah atau berbahaya. Jadi dia mengamankan cyber untuk tidak diserang oleh pihak lainnya, itu berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal. Kemudian pada lingkup individu, kita perlu menjaga keamanan identitas, data, dan perangkat komputer kita. Kemudian untuk lingkup organisasi atau perusahaan, itu semua karyawan bertanggung jawab untuk melindungi reputasi, data, dan pelanggaran organisasi. Kemudian di tingkat negara, keamanan nasional serta keselamatan dan kesejahteraan warga juga sangat dipertaruhkan dengan keamanan cyber ini. Kemudian benar sekali, di mana keamanan cyber saat ini itu sangat berkaitan dengan perlindungan data, termasuk data pribadi dan data organisasi. Kemudian untuk data pribadi sendiri itu merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tertentu, termasuk nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP, tanggal lahir, dan lainnya. Kemudian contohnya nih, contoh data pribadi itu misalnya nama lengkap, seperti contohnya nama saya Emma Yudhana Cahyani. Kemudian untuk alamat emailnya mungkin emmayudhanacahyani@gmail.com. Lalu nomor telepon kita, kemudian nomor KTP. Kemudian untuk ancaman data pribadi sendiri, yang pertama itu ada phishing, yaitu penipuan online yang berusaha memperoleh informasi pribadi dengan mengelabui korban melalui email palsu atau situs web palsu. Jadi dia menggunakan situs web palsu sebagai tempat atau wadah untuk melakukan penipuan online. Kemudian yang kedua ada pencurian identitas. Kemudian untuk pencurian identitas ini, peretas mencuri data pribadi untuk mengakses akun dan mengambil identitas akun. Jadi contohnya Instagram atau platform lain, media sosial lain, itu dia meretas identitas kita, kemudian menggunakan identitas tersebut untuk mencuri data pribadi dan membuka akses untuk membuka atau mengambil akun dari si korban. Kemudian yang ketiga ada pencurian data. Nah, peretas mencuri data pribadi melalui serangan pada basis data atau perangkat yang disimpan di server. Jadi dia mengambil data-data itu dari sumbernya, yaitu dari database atau dari servernya. Kemudian untuk cara mitigasi data pribadi sendiri itu mungkin langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Jadi jangan hanya sekadar kata sandi yang mudah diingat tetapi mudah juga diretas. Jadi kita harus memperhatikan kata sandi dengan membuat kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun kita. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan cara tidak membagikan informasi pribadi melalui email atau situs web yang tidak terpercaya. Jadi saat kita login ke situs yang tidak resmi atau mungkin berbahaya, itu kita harus hati-hati karena mungkin dapat menyebabkan identitas kita itu diambil oleh si peretas itu. Kemudian langkah ketiga, kita harus memperbarui dan memperkuat perangkat lunak keamanan pada perangkat kita sendiri. Jadi kita harus sering-sering untuk mengupgrade perangkat lunak yang ada pada perangkat kita. Kemudian setelah data individu, kita akan masuk ke data organisasi.
Nah, data organisasi ini merupakan informasi yang dimiliki oleh entitas bisnis atau organisasi. Ini mencakup data keuangan, data pelanggan, data karyawan, dan juga data strategis. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu laporan keuangan tahunan, kemudian informasi pelanggan seperti daftar kontak dan riwayat transaksi, kemudian contoh lainnya itu rencana bisnis dan strategi perusahaan. Kemudian untuk ancamannya sendiri untuk di tingkat organisasi apa sih? Jadi yang pertama itu ada ransomware. Ransomware ini di mana peretas itu akan menginskripsi data organisasi dan meminta tebusan untuk memulihkannya. Jadi dia akan mencoba mencoba menginskripsi data organisasi kita, kemudian dia akan meminta bayaran untuk pemulihannya. Jadi jika kita menginginkan data tersebut, kita harus membayar kepada si peretas. Kemudian ada serangan DDoS di mana penyerang ini membanjiri layanan online organisasi sehingga tidak dapat diakses. Selain itu, ada juga pencurian data perusahaan di mana serangan ini bertujuan untuk mencuri data organisasi untuk keuntungan kompetitif atau peretas oleh negara asing. Nah, dari beberapa ancaman tersebut, cara mitigasi data di tingkat organisasi ini seperti apa sih? Yang pertama, mungkin kita bisa melakukan rutinitas atau merutinkan melakukan pencadangan data untuk mengurangi dampak dari si ransomware ini. Kemudian mengaktifkan firewall dan perangkat keamanan jaringan. Selain itu, kita dapat melakukan pelatihan keamanan kepada karyawan untuk menghindari serangan phishing. Jadi untuk data organisasi ini biasanya sangat dilindungi apalagi oleh si karyawan dari organisasi tersebut. Jadi karyawan tersebut bertugas untuk rutin membackup setiap data, kemudian melindungi data-data yang ada di perusahaan. Kemudian mungkin untuk karyawan yang kurang kompeten atau kurang mengerti mengenai data harus ikut pelatihan keamanan untuk menghindari serangan-serangan terhadap data organisasi tadi. Nah, jadi untuk keamanan cyber sendiri itu kita ada melakukan upaya berkelanjutan dan mencoba mengorganisasi data dari individu maupun data dari organisasi yang perlu terus-menerus mengikuti perkembangan keamanan untuk melindungi data pribadi dan data organisasi mereka dari serangan cyber. Untuk keamanan sendiri tidak ada sistem itu yang didesain dapat mengklaim mereka 100% aman, tapi mungkin dengan mempelajari mengenai keamanan cyber kita mengerti dan tahu cara mitigasi dari serangan-serangan yang mungkin terjadi pada data-data kita.